Selamat datang di Pusat Konservasi Elang Kamojang. Di sebelah kanan kalian ini merupakan bagian pos satpam dan bagian penerimaan tamu. Di mana pertama kali kalian masuk ke bagian Pusat Konservasi Elang Kamojang ini, kalian akan disambut oleh penerima tamu lalu menuju area parkir. Hari ini kita akan berkeliling area edukasi Pusat Konservasi Elang Kamojang, dimulai dari bangunan Pusat Informasi. Bangunan Pusat Informasi ini dibangun pada tahun 2017 yang bertujuan untuk menampung kebutuhan masyarakat akan sarana edukasi mengenai konservasi elang di Indonesia. Beginilah isi dari ruangan Pusat Informasi, Pusat Konservasi Elang Kamojang. Mari kita lihat mengenai informasi, kegiatan, peran, dan fungsi apa saja sih si Pusat Konservasi Elang Kamojang ini di Indonesia. Jadi yang pertama, kita melakukan kolaborasi juga dengan berbagai pihak dalam upaya konservasi elang di Indonesia. Yang selanjutnya, kita juga melakukan kegiatan rescue. Jadi kita melakukan rescue ke pemilik-pemilik elang yang sebetulnya sudah sangat dilarang oleh undang-undang, tapi masih banyak saja kasus yang terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya, elang setelah direscue itu kita rehabilitasi. Rehabilitasi ini baik secara medis maupun perilaku alaminya. Yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan pelepas liaran. Kegiatan pelepas liaran ini juga dilakukan selain dengan Pertamina, juga kita menggandeng LSM-LSM lain, atau misalnya dari pemerintah juga ikut serta dalam kegiatan pelepas liaran ini. Yang selanjutnya, ya seperti sekarang ini kita melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat umum. Yang selanjutnya ada mengenai community development. Jadi kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama volunteer dari berbagai daerah untuk misalnya melakukan kegiatan penanaman atau misalnya membantu kita untuk kegiatan monitoring elang di lapangan. Oke, selanjutnya kita melihat papan informasi mengenai migrasi elang menuju Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa elang itu bermigrasi dari negara subtropis menuju negara tropis pada musim-musim tertentu. Dan Indonesia merupakan negara salah satu tujuan migrasi yang paling banyak dilewati oleh elang-elang yang ada di dunia. Seperti dilihat dalam foto ini kegiatan pengamatan di sekitar daerah Puncak ataupun Lembang, di mana dalam satu hari elang itu dapat diamati atau elang yang lewat itu bisa sampai ribuan ekor elang gitu. Dan bahkan Kamojang sendiri kemungkinan menjadi salah satu daerah migrasi dari elang tersebut, karena beberapa tahun terakhir ini walaupun tidak dalam jumlah yang besar, kami pernah memperhatikan bahwa ada elang yaitu jenis sikep madu Asia ataupun alap-alap Cina melintas di daerah Kamojang sebanyak 30 ekor atau 40 ekor. Oke. Selanjutnya di sekitar ini ada papan informasi mengenai persebaran elang yang ada di Indonesia. Jadi pada bagian-bagian ini kita bisa melihat elang-elang yang khas dari suatu daerah atau misalnya elang yang hanya ditemukan di daerah tersebut. Seperti misalnya di Nusa Tenggara ini. Di Nusa Tenggara kita dapat melihat bahwa di situ ada elang yang endemik, yaitu elang Flores, di mana populasinya pun sangat terbatas gitu, dan dia termasuk dalam kategori critically endangered. Selanjutnya seperti di Pulau Jawa, maskot negara kita, elang Jawa, merupakan elang endemik Pulau Jawa yang hanya ditemui di Pulau Jawa. Oke, ini beberapa persebaran lainnya di pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kurang lebih ada sekitar 81 sampai 85 jenis elang yang tersebar dari pulau-pulau Sabang sampai Merauke. Sekarang kita lanjut ke Raptor Corner. Di belakang kita ini ada bangunan Raptor Corner. Di bangunan Raptor Corner ini biasanya kita melakukan kegiatan diskusi bersama masyarakat umum ataupun dari kelompok-kelompok pecinta lingkungan. Kita berdiskusi banyak hal dari soal isu-isu lingkungan terkini, maupun tempat ini bisa dijadikan kantin ketika diadakannya kunjungan oleh siswa ataupun mahasiswa dari kampus-kampus di Indonesia.
Selanjutnya kita bergerak ke Taman Raja Wali. Di belakang kita sekarang ini ada Taman Raja Wali. Taman Raja Wali ini biasanya kita gunakan untuk arena bermain, khususnya bagi anak-anak sekolah dasar ataupun TK, di mana pada area Taman Raja Wali ini berisi wahana permainan seperti ular tangga yang berisi mengenai informasi-informasi elang yang ada di Indonesia khususnya. Selanjutnya juga ada beberapa papan informasi yang disesuaikan dengan usia umur anak-anak, seperti misalnya kita dapat melihat atau mencocokkan ukuran tubuh, misalnya bentangan sayap atau bentangan tangan anak-anak ini dengan bentangan sayap elang itu, dia masuknya ke kategori elang jenis apa. Setidaknya itu bisa menambah pengetahuan untuk anak-anak kecil yang ingin belajar mengenai konservasi khususnya elang. Oke, sekarang kita lanjut ke kandang display edukasi. Di sini pula ada beberapa papan-papan gambar mengenai jenis-jenis elang yang umum ditemui di Indonesia. Sekarang kita berada di kandang display edukasi, di mana pada fungsinya kandang display edukasi ini sebetulnya difungsikan untuk elang-elang yang kemungkinan untuk dilepas liarkan itu sangat kecil, dengan berbagai kondisi atau catatan tertentu kenapa elang ini tidak bisa dilepas liarkan. Selain itu, kandang ini pula sebagai sarana edukasi untuk masyarakat bahwa inilah dampak dari kita memelihara satwa liar itu seperti ini gitu. Jadi ya kita seperti merampas hak hidup si satwa-satwa tersebut. Di kandang display ini juga kurang lebih ada sekitar 15 ekor elang yang terdiri dari 5 jenis ekor elang. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini merupakan elang Jawa yang kami beri nama Gagah, walaupun dia jenis kelaminnya betina. Dia tidak bisa dilepas liarkan itu karena pada sayap kanannya itu patah secara permanen. Jadi kemungkinan dia untuk survive di alamnya pun sangat kecil karena dia pun tidak mampu untuk terbang jauh. Yang selanjutnya, ini ada elang Jawa juga dengan nama Timu. Dia juga sama memiliki cacat pada sayapnya, sayap sebelah kiri lebih tepatnya. Jadi dia pun memang tidak bisa terbang jauh. Selanjutnya ada elang Brontok. Ini elang Brontok fase terang. Jadi elang ini pun sama memiliki cacat pada tubuhnya. Dia memiliki cacat pada mata sebelah kanannya, sehingga dapat mengganggu kemampuan dia saat berburu ataupun terbang. Oke, yang selanjutnya, ini ada elang ular, ras Sumatera dan Jawa. Ini elangnya tidak satu pasang. Mereka pun sama kondisinya, cacat juga. Keduanya cacat pada sayap, dua-duanya cacat pada sayap. Sedangkan satu elang yang di belakang itu, dia ada sedikit cacat pada bagian kakinya. Oke, yang selanjutnya, ini elang Brontok gelap. Dia juga memiliki cacat pada bagian sayapnya. Jadi, dia memang tidak bisa mengepakkan sayapnya secara sempurna. Karena pada bagian sayapnya, terdapat tulang yang sudah remuk ataupun sudah tidak ada tulangnya. Jadi, dia memang sangat sulit untuk terbang. Selanjutnya ada ucrit. Dia juga merupakan jenis elang Brontok gelap. Dia juga memiliki cacat permanen pada bagian sayap dan kakinya. Sehingga pada saat dia makan pun kadang dia terlihat kesulitan untuk mencengkeram pakannya. Serta kemampuan terbangnya pun dia sangat sulit untuk terbang dan hanya bisa lompat-lompat antar tenggeran. Oke, yang selanjutnya ini ada elang ular lagi, elang ular ras Jawa lebih tepatnya. Yang elang ini juga memiliki cacat pada bagian sayap, dan salah satunya pun selain cacat pada bagian sayap, pada mata sebelah kanannya pun dia buta, jadi tidak bisa melihat juga. Nah, selanjutnya ada sikep madu Asia. Nah, spesies ini merupakan salah satu spesies elang yang biasa bermigrasi ke Indonesia. Kemungkinan besar dia ditangkap oleh masyarakat ketika misalnya sedang beristirahat di pohon dan dia diambil gitu. Dia juga memiliki cacat pada sayap sehingga dia tidak bisa terbang. Dia pun hanya bisa berjalan ataupun melompat di tenggeran.
selanjutnya ada elang bondol. Seperti kita ketahui, elang bondol ini merupakan maskot dari Transjakarta kalau kita lihat. Nah, ini gambar-gambar elang inilah yang kalian lihat sebagai maskot Transjakarta. Jadi ketiga elang ini pun sama mengalami cacat. Pada umumnya sama pada bagian sayap. Ada yang patah secara permanen, ada yang retak. Sehingga kalau kita lihat saat posisi menutup sayapnya pun, ketiga elang ini tidak ada yang bisa menutup sayap secara sempurna. Jadi ada sedikit kemiringan saat dia menutup sayap atau misalnya regang saat dia menutup sayap. Dan memang mereka pun menjadi sangat kesulitan untuk terbang, apalagi khususnya untuk terbang-terbang jauh gitu. Seperti kita ketahui, elang ini juga habitatnya kan di perairan, di mana saat berburu makan ke kolam ataupun ke danau ataupun ke laut, dia kan butuh terbang yang cukup jauh dan cukup kuat untuk melawan angin atau arus yang ada di sana. Jadi untuk dilepasliarkan pun sangat beresiko tinggi gitu untuk dia dapat bertahan hidup di sana. Oke, dan yang terakhir ini ada elang ular juga, yang satu ras Kalimantan dan satu lagi ras Jawa. Jadi keduanya memang punya masalah pada sayap juga. Salah satunya yang di belakang itu dia memiliki cacatnya pada tulang pangkal sayapnya. Jadi kita lihat juga posisi sayap kanannya itu dia tidak bisa menutup secara sempurna gitu. Dan memang saat terbang pun dia tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Ya, elang-elang di sini juga selalu kita beri makan setiap hari. Pakannya pun beragam, ada yang diberi pakan marmut ataupun diberi pakan tikus sesuai dengan preferensi pakan kesukaan dari elang-elang tersebut. Ataupun misal setiap seperti elang bondol ini, kita beri pakannya itu berupa ikan yang masih hidup. Elang yang sikap madu Asia tadi, karena dia tidak bisa mencacah makanan atau daging itu sampai habis atau membunuh mangsa dengan baik, jadi kita melakukan treatment khusus, yaitu dagingnya kita cincang terlebih dahulu, kita hancurkan agar dapat dia makan dengan mudah. Oke, sekian tur di Pusat Konservasi Elang Kamojang. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat memberikan informasi kepada Anda semua. Dan jangan lupa untuk mendukung terus kegiatan pelestarian alam liar di Indonesia. Salam konservasi!